Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Ibu semuanya peserta Madrasah Baitullah. Apakah suara saya masuk? Ya, masuk Alhamdulillah. Mas. Di, baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, karena Bu Ida juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua, kita segera akan mulai saja untuk acara pada pagi hari ini. Tapi Bapak Ibu silahkan bisa disiapkan dulu ya untuk tempatnya biar lebih nyaman, kemudian perlu pakai headset mungkin apabila biar suaranya lebih jelas, termasuk alat tulis. Kalaupun di samping Bapak Ibu mau menyediakan snack ataupun minuman juga dipersilahkan biar bisa mengikuti acara pada pagi hari ini dengan lebih lancar lagi, dengan lebih nyaman lagi. Jangan lupa Bapak Ibu silahkan juga ajak teman-temannya, ajak saudaranya untuk ikut bergabung pada pagi hari ini. Kita insya Allah akan belajar bersama tentang bagaimana kita menemani buah hati, menemani tumbuh kembangnya karena pada pagi hari ini kita mengangkat tema Duhai Ayah, Ibu, Aku Melihat Hati. Nah, bagaimana kemudian tema ini nanti akan kita pelajari bersama, insya Allah nanti akan dibersamai oleh Bu Ida Nurlaila. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu semua, setelah kita awali terlebih dahulu, maka sahabatullah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini kita masih Allah berikan kesehatan, masih Allah berikan kesempatan, masih Allah berikan nikmat seperti nikmat iman dan nikmat Islam sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti secara madrasah Baitullah, kita masih bisa Allah berikan kesempatan untuk belajar. Dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi wawasan kita, menjadi bekal kita untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah menjadi pribadi perindu Allah, menjadi pribadi perindu surganya Allah Ta'ala. Kemudian tidak lupa salawat kita salam kita sampaikan pada suri toladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga semoga kita tergolong dalam umat yang mendapatkan syafaat di umur kiamat. Amin. 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 Baiklah, kita awali terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, para Bu Ida, apakah sudah siap? Iya, sudah siap, Mas. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu semua, kita langsung saja serahkan kepada Bu Ida. Monggo Bu Ida, waktu tempat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abdu wa rasulullah nabiyya ba'dahu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, pagi yang sangat cerah hari ini, insya Allah ya. Bapak Ibu, semoga diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, dilimpahi dengan rahmat Allah, dengan rezeki yang berkah, insya Allah, Allahumma amin. Pagi-pagi sudah mengisi aktivitas dengan kegiatan yang bermanfaat, insya Allah. Majelis ilmu yang penuh berkah, yang disaksikan oleh para malaikat, semoga Allah mencatatkan sebagai langkah-langkah kesungguhan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak kita.
Karena anak tidak bisa memilih orang tuanya, kalau mereka ditanya pilih orang tua yang seperti apa, pasti mereka akan memilih orang tua yang memiliki karakter-karakter kebaikan. Mereka walaupun tidak mengatakan, seringkali anak-anak membandingkan orang tuanya dengan orang tua orang lain. Sebuah kisah kecil yang saya baca dari eh, tulisan curahan hati seorang gadis yang berusia belasan tahun, dia mengatakan begini, eh, ketika aku main di rumah sepupuku, ibunya bertanya kepada sepupuku itu, bagaimana sekolahmu? Bagaimana pelajaranmu? Bagaimana teman-temanmu? Kata dia, ketika aku berada di sana, aku pun mendapatkan pertanyaan yang demikian. Tapi aku tidak pernah mendapatkan pertanyaan dari orang tuaku. Orang tuaku terlalu sibuk dan mereka tidak pernah bertanya kepadaku. Aku ingin, tapi ternyata aku tidak mendapatkannya. Masya Allah ya. Bagaimanapun anak-anak itu membanding-bandingkan apa keadaan orang tuanya dengan orang tua orang lain. Yang tentu siapa yang mengetahui kebaikan seorang adalah orang yang setiap hari melihat kita, ya enggak? Saya mungkin bagi teman-teman orang baik karena teman-teman hanya melihat saya sesekali di forum-forum kajian. Tapi kalau ingin tahu apakah saya orang baik atau tidak, bertanyalah kepada Pak Cah, bertanyalah kepada anak-anak saya, berapa rapot saya, maka disitulah kalau mereka mengatakan saya baik, insya Allah, berarti memang apa yang saya lakukan dibaca sebagai sebuah kebaikan. Ya teman-teman, banyak orang tua berusaha berbuat baik di dalam proses pengasuhan, pengasahan, pengasihan anak-anaknya. Akan tapi kadang-kadang anak tidak membacanya dengan baik, menganggap orang tua sedang berlaku tidak baik kepadanya. Nah, disinilah mengapa kita perlu belajar tentang tema kita pada kesempatan kali ini. Duhai ayah ibu, aku melihatmu. Ya, sebuah judul yang kita pilihkan terkait dengan dorongan atau kesadaran kepada para orang tua bahwa setiap hari anak-anak itu matanya melihat perbuatan orang tua, telinganya mendengarkan apa perkataan orang tua, hatinya merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua. Mereka menyimak keseluruhannya dengan seutuh-utuhnya dan apa yang terjadi. Mereka merekam baik itu baik maupun hal yang buruk. Betapa menyedihkan ketika anak-anak hanya menangkap hal-hal yang buruk. Pada orang tua melakukan hal yang baik dan hal yang buruk. Ya enggak? Dan harapan kita kan anak-anak itu menangkap yang baik-baik saja dari apa yang kita lakukan. Sama sekali kita tidak berharap mereka menangkap hal yang buruk dari yang kita lakukan. Oleh karenanya, kita perlu belajar 5 karakter pendidik pada kesempatan pagi hari ini agar apa? Agar hanya berbekas kebaikan-kebaikan itu kepada anak-anak kita karena kita memang berusaha melakukannya dengan baik. Mas Arief bisa membantu saya share screen untuk eh, kita bareng-bareng masuk ke dalam materinya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pengaruh dari apa yang dilakukan orang tua itu sangat besar. Mau tidak mau, anak-anak itu suatu ketika akan eh, melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan meniru. Muncul ke permukaan apa yang mereka lihat itu, walaupun kadang-kadang mereka tidak menghendakinya. Dalam sebuah buku berjudul Menyayangi Anak Sepenuh Hati, saya membaca tentang eh, pengalaman pribadi seorang anak laki-laki yang sudah menjadi dewasa. Ya. Pada suatu ketika si anak laki-laki yang sudah dewasa ini melihat seorang ayah yang sedang memukul anaknya. Jadi di tempat umum ya ini, si ayah ini dia marah kepada anaknya dan dia memukul seorang anak laki-lakinya yang masih kecil, usianya 7 tahun. Di laki-laki dewasa yang melihat itu merasakan betapa sakitnya. Padahal dia cuma ngeliat dan dia ikut memegangi pipinya. Membayangkan dulu aku juga dipukul seperti itu oleh ayahku dan itu sangat menyakitkan. Jadi dia pegang pipinya, hatinya ikut terluka melihat anak kecil yang di KDRT oleh ayahnya.
apa yang kemudian dia pikirkan? Dia mengatakan, aku tahu rasa luka hati si anak itu. Dan aku nanti kalau jadi orang tua, aku tidak mau melakukannya. Karena aku mendapatkan yang demikian dari orang tuaku ketika aku masih kecil. Waktu berlalu, si pemuda ini menikah dan dia juga punya anak. Dan dia selalu pegangi janjinya sampai suatu ketika si anak dia juga anak laki-laki menguji banget kesabarannya dan dia hilaf, dia pukul anaknya. Walaupun kemudian dia menyesal. Sesal pemuda ini. Dia sudah mengerti itu perbuatan yang buruk, dia sudah belajar tentang ilmu parenting, tapi pada saat itu terjadi, dia kehilangan kendali dirinya. Dan dia merasakan betapa kuatnya kenangan-kenangan masa kecil itu mencekam dia, mengikat dia, walaupun dia menyadari bahwa itu bukan sesuatu yang benar. Lihat ayah bunda, bagaimana pengaruh perilaku orang tua kepada anak, dia masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan itu ikut membentuk kepribadiannya. Jangan sampai kita mewariskan keburukan-keburukan itu kepada anaknya. Oleh karenanya, inilah yang akan kita bahas tentang karakter seorang pendidik. Silakan digeser slide-nya, Mas Arif. Ya. Bunda yang dirahmati Allah, kita sudah mafhum dengan hadis ini, kulu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, dan maknanya apa? Bahwa kalau kemudian dia menjadi seorang yang Yahudi, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Dan orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Betapa luar biasa pengaruh lingkungan keluarga di dalam membentuk keyakinan seorang. Ya, lingkungan keluarga. Oleh karenanya keluarga sebagai sekolah pertama, sebagai rumah pertama, ini akan sangat berpengaruh besar kepada karakter anak di kemudian hari. Dan beberapa penelitian menyebutkan bahwa anak itu bercermin kepada orang tuanya. Kalau tadi saya mengatakan tentang keyakinan, maka sebenarnya bukan hanya sekedar itu. Ternyata gaya bahasa lisan seorang anak itu meniru orang tuanya. Ternyata reaksi emosional seorang anak juga meniru orang tuanya. Ternyata sikap seorang anak terhadap konflik juga meniru orang tuanya. Reaksi dia terhadap masalah dan bagaimana kemudian misalnya kalau zaman sekarang seorang anak terpapar screen time atau tidak, silakan digeser slide-nya Mas Arief. Atau sikap seorang anak kepada orang lain itu pun meniru orang tuanya. Saya sering menceritakan, dulu saya punya tetangga di kampung halaman saya, sepasang suami istri yang mereka sangat-sangat ramah. Si ibu ini sampai sekarang tidak ada duanya ramahnya. Kalau bertemu saya misalnya dia akan mengatakan, "Hei Mbak Ida, monggo. Mbak Ida sudah datang kapan?" Jadi selalu setiap selesai mengatakan sesuatu, beliau tertawa. Dan tertawanya itu kalau saya mungkin saya kelihatan saya buat-buat ya. eh, Sugeng enjang Mbak Ida. Seperti itu. Tapi beliau tuh nampak banget kalau itu tulus gitu. Dan itu bukan hanya pada saya, pada banyak orang. Menariknya apa? Saya bertemu dengan anaknya yang usianya baru 6 tahun, masih TKB gitu ya. Dan ketika bertemu dengan saya, dia mengatakan, Bu Ida, apa kabarnya Bu Ida? Akan sangat unik ya bahwa seorang anak kecil itu bisa berbahasa basi dan juga tertawa dengan cara seperti itu. Ini benar-benar membuktikan bahwa apa yang dilihat orang tua itu, apa yang dilihat anak itu terjadi pada dirinya. Nanti kalau dia sudah dewasa, memang dia sudah punya pilihan karena ada pengaruh pendidikan, pengaruh pengajaran, pengaruh kesadaran yang dia miliki untuk tidak sepenuhnya meniru orang tuanya. Tetapi apa yang sudah mereka alami bertahun-tahun itu akan menetap ke dalam dirinya dan suatu ketika bisa dipanggil kembali. Apakah itu kenangan baik, apakah itu kenangan buruk, apakah itu perilaku baik atau perilaku buruk, pada kondisi yang mirip dia bisa muncul kembali. Silakan digeser slide-nya, Mas Arief. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, sifat-sifat asasi pendidik ada 5. Ini bukan teori saya mengambilnya dari buku Tarbiyatul Aulad fil Islam. Iya, bukunya ini ya, ya Bunda yang dirahmati Allah. Saya tidak sedang jualan, tapi ini adalah buku yang
sering kita pakai untuk panutan dan saya menganggapnya sebagai buku wajib yang dimiliki teman-teman. Ini saya membeli sudah yang ketiga kalinya karena pertama kali saya memiliki buku ini ketika saya KKN. Saya tamatkan baca buku itu. Ketika saya KKN, saya menamatkan beberapa buku ya, Sirah Nabawiyah, kemudian buku Tarbiyatul Aulad fil Islam itu 2 jilid, lalu ada lagi beberapa buku yang lain. Dan setelah itu saya menikah ya. Jadi menjemput menjemput jodoh itu saya lakukan dengan puasa dan dengan ilmu. Jadi saya berpuasa setahun untuk puasa Daud setahun, kemudian saya membaca buku-buku ketika KKN, lalu saya dilamar oleh Pak Cah ketika KKN, pulang KKN saya menikah dalam proses hanya 7 minggu saja. Ini nggak nyangka juga, maksudnya saya tidak menyengaja ketika membaca buku itu besok aku nikah gitu nggak. Jadi ya udah nikah aja padahal belum lulus ya, Masya Allah. Membaca buku ini jadi yang belum silahkan untuk membaca ya, biar tidak terlambat membacanya. Ya, bagaimana sih sifat-sifat asasi seorang pendidik? Yang pertama adalah ikhlas ya. Ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena ikhlaslah yang akan mengantarkan amal-amal kita kepada tujuan dari amal-amal itu ya. Tujuan amal itu apa ya diterima karena Allah ya. Dan Allah tidak menerima amal yang tidak ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak akan menerima ya karena dan tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah kepadaku kecuali dengan memurnikan ketaatan. Dan ini memang diperintahkan oleh Allah di antaranya dalam surat Al-Kahfi ya agar seorang itu barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Allah ya paman kana yarju liqa rabbihi barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Pada Allah. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah, tujuan dari kita beramal, baik posisi kita sebagai seorang hamba Allah, seorang suami, seorang ayah, maupun kita seorang anak, adalah agar amal-amal kita diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan itu menjadikan nanti kita di akhirat mendapatkan balasan-balasan kebaikan. Tidak bisa tidak, itu hanya bisa kita lakukan dengan keikhlasan. Seorang ayah yang ikhlas akan mudah menasihati anaknya untuk juga ikhlas. Seorang ayah, seorang ibu yang ikhlas, mereka akan memiliki ketahanan jangka panjang, daya juang jangka panjang. Ya. Mengapa demikian? Ya karena dia berharap hanya kepada Allah semata-mata. Ikhlas kan begitu. Tidak berharap kepada selain Allah. Dan maka itu menyebabkan dia punya ketahanan jangka panjang. Dia tidak mudah untuk patah semangat atau putus asa di dalam dia mendidik anak. Karena saya banyak menerima klien yang mereka pada titik-titik yang rendah dalam kehidupan mereka dikarenakan problem-problem mendidik anak. Ada yang karena anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti pergaulan bebas, kemudian narkoba. Ada juga anaknya yang, mohon maaf, penyimpangan seksual. Ada yang anaknya menikah lalu bercerai. Ada anaknya yang durhaka dalam bentuk-bentuk yang lain. Bahkan, naudzubillah min dzalik, ada seorang anak yang juga murtad. Lebih dari satu anak yang murtad. Tentu itu adalah ujian-ujian yang berat bagi orang tua. Seringkali saya pesankan kepada para orang tua yang sedang diuji dengan anak-anaknya itu, yang pertama mereka harus lakukan adalah mereka bertobat kepada Allah. Mereka kembali ikhlas beribadah pada Allah. Mereka ikhlas menerima itu sebagai bagian dari takdir Allah atas anak-anaknya. Akan tapi tidak berhenti di situ. Mengapa ini perlu dilakukan penerimaan? Karena anak-anak itu kalau tidak mendapatkan penerimaan dari orang tuanya, maka mereka tentu akan semakin jauh dari orang tuanya. Orang tua, kalau saya menyarankan perlu mengatakan begini, bagaimanapun kamu adalah anak bapak, anak ibu. Keadaan kamu seperti apapun sekarang ini, kamu adalah anak bapak, anak ibu, kamu diterima di rumah ini, kamu disayangi, kamu dikasihi, tetapi Bapak Ibu selalu berdoa berharap kamu menjadi lebih baik. Semoga kamu juga tetap bersama dengan kita dalam kebaikan. Dan Bapak Ibu bersabar menunggu bahwa kamu akan menjadi lebih baik. Kita harus berikan kepercayaan kepada anak kita. Mereka sedang berkembang, mereka sedang tumbuh, mereka sedang berproses.
untuk menjemput kebaikan mereka. Terus doakan, doa orang tua itu luar biasa. Ini ya keikhlasan, bagaimana orang tua harus melakukan itu. Dan nggak akan keluar kata-kata buruk dari orang tuanya kalau dia ikhlas karena Allah. Contoh kata-kata buruk itu begini. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang anak laki-laki. Dia kuliah mahasiswa. Ini peristiwanya udah lama ya. Udah kira-kira berapa ya? Mungkin 10 tahun yang lalu. Dia mengatakan begini, Bu Ida, dan menangis anak ini, padahal badannya besar. Badannya besar, dia seorang anak yang pintar, seorang anak yang cerdas. Dia mengatakan begini, Ibu saya barusan mengatakan, kalau kamu tidak nurut sama ibu, silahkan kamu kembalikan semua yang ibu pernah berikan kepada kamu. Dari biaya pendidikan sampai air susu, kata ibunya. Maka menangislah dia. Ya, dalam konflik yang keras dia dengan orang tuanya, ibunya mengatakan, Ibu tidak ikhlas, ibu minta semua kamu kembalikan apa yang sudah pernah ibu berikan kepadamu. Naudzubillah min dzalik ya. Janganlah kita pernah mengharapkan balasan kepada anak kita atas apa-apa yang kita lakukan kepada anak kita. Kalau dalam skala-skala yang lebih ringan itu, ya adalah lingkungan-lingkungan tetangga saya yang mengatakan saya tuh udah memberikan dia tempat tidur, memberikan dia kursi, ternyata dia nggak baik sama saya nggak ikhlas katanya gitu. Saya minta dibalikin apa yang saya belikan. Itu kan dalam ucapan-ucapan seorang tua yang tersakiti yang dia lupa bahwa dulu dia melakukannya karena Allah bukan karena manusia. Kalau kita sebagai orang tua melakukannya karena Allah, kita akan bersabar. Kita akan tidak pernah minta balasan dari anak kita. Berapapun biaya yang pernah kita keluarkan untuk pendidikan anak-anak kita, berapapun lelahnya perjuangan kita tidak akan pernah menyebut-nyebut itu dengan mengatakan ibu itu dulu berjuang keras demi kamu, ibu itu dulu jungkir balik gitu ya, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita ikhlas karena Allah. Dan ketika seorang itu melakukan amal-amal dengan ikhlas karena Allah, dia tidak akan pernah berhenti karena manusia. Ingat ya, dia tidak akan pernah berhenti karena alasan manusia. Benar, dia benar-benar melakukan itu karena Allah dan itu dia tidak akan eh, memiliki alasan untuk berhenti karena manusia tidak memberikan respon baik atau tidak menghargai apa yang dia lakukan. Itulah pentingnya keikhlasan di dalam orang tua melakukan amal-amal kebaikan, di antaranya termasuk dalam hal ini mendidik anak. Maka jika hari ini kita merasakan beratnya mendidik anak, yang perlu kita pertanyakan, kita muhasabah adalah apakah kita sudah ikhlas di dalam kita melakukan proses pendidikan anak ini. Baik, bisa dilanjutkan slide-nya Mas Arief. Karakter yang kedua, ayah bunda, adalah takwa. Masya Allah. Takwa ini kalau di dalam meminjam istilah dari percakapan Ubay dan Umar bin Khattab, suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay, wahai Ubay, apakah itu takwa gitu. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa, apakah engkau pernah melewati jalan yang penuh duri? Dan Umar menjawab, ya tentu. Lalu Ubay mengatakan, apa yang kau lakukan? Umar menjawab, aku akan sangat berhati-hati. Ubay berkata, itulah takwa. Jadi takwa adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Di banyak ada beberapa definisi, di antaranya adalah definisi takwa itu bagaimana agar Allah tidak melihat kamu melakukan apa yang dilarang dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan. Dan ini memang merupakan perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 102, ayah bunda sudah menghafalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi perintahnya itu adalah kita bertakwa dan bukan sekedar bertakwa, tapi takwa yang sebenar-benar takwa. Masya Allah. Takwa yang sebenar-benar takwa. Artinya kita disuruh terus memperbarui ketakwaan kita. Para sahabat itu kalau mendengarkan nasihat Rasulullah itu sampai, ya Rasulullah, mengapa kami disuruh setiap hari bertakwa? Karena Rasulullah itu selalu mulai khutbahnya dengan itakullah. Bertakwalah kepada Allah. Kok kami ini tiap hari disuruh bertakwa ya Allah gitu. Ya Rasulullah gitu. Ya memang seperti itu. Takwanya itu disuruh sampai sebenar-benar takwa. Itu adalah naiknya kita apa namanya? Naiknya seseorang ya, kejiwaan atau ruhi atau spiritualitas seorang, keyakinan seorang sampai naik yang tinggi. Nah, kita berharap wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ketika kita meninggal pun kita dalam ketakwaan yang sangat tinggi dan tidak kecuali kita
apa namanya, ketidak kita wafat kecuali dalam keadaan orang yang berislam. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, doa kita pun bukan hanya kita yang bertakwa, tetapi kita berharap anak kita pun bertakwa sebagaimana tadi saya bacakan di awal pertemuan kita dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan doa yang kita baca setiap hari. Di slide selanjutnya Mas Arif. Ketika kita sholat, selesai kita sholat, bacakan doa ini. Kita bayangkan anak-anak kita. Doanya adalah, ya Rob kami, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami qurrata ayun, penyejuk mata dari pasangan-pasangan kami dan keturunan kami dan jadikanlah sebagai pemimpin orang yang bertakwa. Masya Allah. Bukan hanya doa ini bukan hanya menjadi orang yang bertakwa, tapi pemimpin orang yang bertakwa. Kita doakan diri kita ini memimpin anak-anak kita, eh, pasangan-pasangan kita ya. Kalau yang laki-laki istrinya juga, dan mereka itu semuanya bertakwa. Lalu kita doakan anak-anak kita, nanti keluarganya juga bertakwa. Kalau mereka menjadi pemimpin umat, mereka pun menjadi pemimpin umat yang bertakwa. Ini doa yang sangat tinggi. Bukan agar anak saya jadi dokter, anak saya jadi arsitek, anak saya jadi insinyur, atau jadi guru, atau jadi polisi, atau jadi apapun, tapi jadi orang yang bertakwa. Apapun profesi nanti yang mereka pilih, yang dipilih oleh anak-anak kita berharap mereka menjadi orang yang bertakwa. Rasa takut orang tua kepada Allah yang sangat tinggi di dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran membuat mereka berhati-hati, termasuk memberikan makan kepada anak-anak mereka. Orang tua hanya akan memberikan makan dari harta yang halal dan toyib agar darah, daging, tulang yang tumbuh dari makanan yang dimakan oleh anak-anak mereka adalah kebaikan-kebaikan, hal yang halal dan toyib, dan itu akan membuat anak-anaknya mudah dipanggil kembali, mudah dipanggil menuju kebaikan. Maka ya Bunda, kalau ada orang-orang yang keluarganya itu bermasalah terus ya, ada salah satu klien itu begitu bermasalah terus keluarganya ada saja macam-macam. Padahal mereka bukan orang-orang yang secara akademis itu rendah ya. Mereka adalah orang-orang yang pendidikannya sangat tinggi, tapi nggak berkah. Mereka penghasilannya juga cukup tinggi, tapi nggak tahu nggak berkah. Pokoknya bikin usaha gagal, bikin rumah nggak jadi, anaknya ada masalah dan seterusnya. Lalu saya bertanya, Bu, coba pikir-pikir, adakah dosa besar yang masih dilakukan? Dosa besar itu apa? Syirik pada Allah. Insya Allah Bu, saya itu nggak melakukan kesirikan. Nah, apakah kemudian durhaka pada orang tua? Insya Allah Bu, saya itu nggak durhaka sama orang tua. Apakah melakukan eh, apa perzinaan atau penyimpangan yang seperti itu? Insya Allah Bu, saya nggak melakukan. Kemudian apakah melakukan dosa riba? Nah itu Bu, ya kami mengambil kredit ya, mengambil hutang di beberapa bank, eh, gali lubang, tutup lubang, naudzubillah min dzalik. Harus diselesaikan, diputus rantainya. Takutlah kepada Allah. Saya kasih PR bacalah tentang dosa-dosa riba. Betapa itu akan menghancurkan keberkahan yang ada dalam keluarga Anda. Kuncinya ketemu tuh. Anak-anak itu kalau dikasih makan dengan makanan yang tidak halal, mereka akan susah untuk dipanggil melakukan ketaatan. Mereka akan susah untuk dididik menjadi kebaikan. Nah, orang tua harus punya rasa takut untuk hanya membelanjakan harta-harta yang halal untuk nafkah bagi keluarganya. Ini ya pentingnya di sana. Takwa. Dan takwa ini Masya Allah, eh, dia akan menjadikan seseorang berlaku adil di dalam keluarganya. Fatakullaha wa'dilu baina auladikum. Ini Sahih Bukhari ya, bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anakmu. Ya kalau punya anak lebih dari satu ini wajib ya berlaku adil pada anak-anaknya. Kalau anaknya cuma satu ya tetap berlaku adil juga sih ya. Jadi berlaku adil kepada anak-anak. Ini penting banget. Jangan sampai anak-anak itu kalau dalam istilah sekarang punya luka pengasuhan karena merasakan orang tuanya bancide, banciladan. Bancide, banciladan itu apa sih? Membeda-bedakan atas anak-anaknya. Ya,
Jadi pada si A lebih lebih kuat, lebih besar cintanya, perlakuannya dimanjakan, lalu si B tidak begitu ya. Atau kayak kisah-kisah ibu tiri saja itu ya. Kemudian berlaku tidak baik kepada keluarga. Nah, Bunda jangan seperti itu. Kita perintahnya adalah adil, berlaku baik kepada anak itu dikarenakan ini rasa takut atau rasa takwa kita kepada Allah. Dan itu benar-benar wajib ya berlaku adil itu pada diri sendiri. Itu kan karakter Muslim. Tapi ketika punya anak-anak, kita dituntut untuk memberikan kasih sayang yang besar, kasih sayang yang sama. Oh ya, ada sebuah komik strip yang pernah saya baca. Ya ini bukan hadis, bukan ayat, tapi sebuah kisah yang menjadi ibrah bagi saya. Ketika orang-orang bertanya kepada saya, gimana Bu caranya berbuat adil pada anak? Gimana caranya agar cinta atau perhatian kita kepada anak itu tidak terbagi-bagi ya? Lalu saya pikir begini, saya ingat dulu, saya membayangkan betapa betapa malangnya si anak bungsu karena dia sudah mendapatkan sedikit dari cinta orang tuanya gitu. Ketika orang tua punya anak satu, 100% cintanya diberikan pada anak. Lalu ketika anaknya jadi dua, maka dia bagi 50%, 50%. Lalu anaknya sudah 10, berarti bagian cintanya cuma 10%. Iya. Lalu saya mendapatkan jawabannya justru dari sebuah komik strip ya. Ini ceritanya di barat. Ini ilustrasi sebuah artikel parenting begitu. Di barat itu ada seorang perempuan yang dia punya anak beberapa ya, mungkin 4 apa ya. Yang satu di dalam kursi dorongnya, lalu sore hari dia bermain di kereta dorong, lalu dia bermain di taman. Dia dorong-dorong anaknya ini, dorong-dorong. Kemudian anak-anak yang lain berkeliaran di sekitarnya atau mengikuti dia. Lalu orang-orang ini merasa bagaimana gitu ya, karena di sana biasanya anak sedikit-sedikit, ini anaknya banyak yang merumuni dia. Terus ditanyalah oleh orang para ibu-ibu yang lain yang juga bermain di taman. Bagaimana Anda membagi cinta untuk anak Anda yang banyak ini? Kemudian jawaban itulah yang saya pegangi sampai sekarang, Masya Allah. Yang mengatakan begini, saya tidak membaginya, saya melipat gandakannya. Nah, Masya Allah ya. Jadi orang tua itu jangan membagi-bagi cinta pada anaknya. Dilipat gandakan untuk si A 100, si B 100, si C 100. Kalau toh nanti anaknya 16, ada nggak ya? Mas Arief mau didoakan anaknya berapa, Mas Arief? Ya, misalnya nanti Mas Arief semoga punya anak 10 misalnya, maka anaknya cintanya harus 100 kali 10 ya, 1000 gitu ya, karena dibagi-bagi pada anaknya. Bukan dibagi-bagi tapi dilipat gandakan. Setiap anak mendapatkan cinta penuh dari orang tuanya. Ini berbuat adil ya. Apalagi dalam perasaan dan dalam ekspresi harus mencerminkan keadilan. Baik, begitu tadi bertakwa menyebabkan keadilan dan satu lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa janji Allah kepada orang yang bertakwa itu Allah akan dia akan diberi jalan keluar. Ayah Bunda, makhrojan itu dijanjikan pada orang yang bertakwa. Di dalam kita mendidik anak-anak kita, pasti kita akan bertemu dengan problem-problem, ya enggak? Pastilah gitu. Tidak mungkin kita tidak bertemu dengan problem-problem dalam mendidik anak. Berapapun usia anak kita. Apakah dia masih kecil-kecil atau dia sudah lebih besar lagi, semuanya pasti akan bertemu dengan problem pendidikan anak. Akan tapi Allah akan memberikan jalan keluar manakala kita meningkatkan ketakwaan. Maka pesan saya kepada orang tua yang sedang punya problem-problem pendidikan anak, perbaiki ketakwaan Anda, perbaiki ketakwaan Anda. Insya Allah jawabannya, jalan keluarnya Allah yang akan memberikan. Ya, ya Bunda. Gimana cara memperbaiki ketakwaan? Ya, nanti lain kali kita tambahkan lagi materi-materi tentang hal itu. Yang kedua, janji Allah ketika orang yang bertakwa itu dia akan diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Mau didik anak butuh biaya nggak? Butuh dong. Ya nggak? Mendidik anak itu butuh biaya. Sekarang ini udah mulai berpikir orang-orang mau masukkan anak ke SD, ke SMP, ke kuliah. Berapa biayanya? Tawakal aja kepada Allah. Bertakwa lalu tawakal kepada Allah. Karena anak-anak ini semuanya punya rezekinya masing-masing. Ya, saya ingat sebuah pelajaran berharga pada suatu ketika kami pergi ke Bali. Lalu bertemu dengan salah seorang teman yang mengantar-ngantar kami kemana-mana karena beliau adalah seorang yang mobilnya memang disediakan untuk kami pergi-pergi dan itu pemiliknya dan itu juga drivernya. Nah, beliau mengatakan usaha saya Pak rental mobil seperti ini dan saya mengantar-ngantar tamu. Saya punya anak yang kuliah di Malang katanya. Kalau saya harus menengok dari Bali ke Malang, itu sekali menengok itu membutuhkan uang minimal 5 juta. Untuk bensinnya, untuk tolnya, ya untuk biaya makan, untuk menginap, ya
pulang balik dan itu kurang lebihnya butuh 5 juta. Dengan penghasilan saya itu sebenarnya sangat berat. Tetapi akhirnya saya mengatakan kepada anak saya, kata beliau, "Nak, kamu tidak setiap bulan dijenguk ya. Kamu akan dijenguk kadang-kadang mungkin setahun cuma sekali atau 2 kali," katanya kepada anaknya. Lalu anaknya mengatakan, "Nggak apa-apa, Pak." Ya, dia mengerti, menyadari kondisi ayahnya. Tapi aku dikirimi aja makanan-makanan ya. Ternyata itu berjalan dan ayah ini menandai bahwa ketika dia menjenguk anaknya, itu rentalnya tuh laris, rezekinya mengalir deras. Tapi kalau dia tidak menjenguk anaknya, itu seret. Ya. Lalu dia berpikir bahwa ternyata itu bukan rezekiku. Ternyata ketika usahaku ramai itu rezekinya anakku. Maka setiap kali ada penjengukan, beliau selalu berusaha untuk datang menjenguk sampai orang tua, sampai guru-gurunya heran. Bapakmu itu kerjanya apa toh? Kok kamu rajin sekali dijenguk gitu ya. Di setiap kali penjengukan kamu dijenguk. Ayahku cuma begini katanya. Ya alhamdulillah ternyata bisa menjenguk dengan itu. Di beliau keyakinan itu membuat saya juga semakin yakin. Anak-anak kita tuh punya rezekinya masing-masing. Maka yang perlu kita jalankan untuk membuka keran rezeki itu hanya meningkatkan ketakwaan itu saja. Maka semua kebutuhan hidup kita dan anak-anak kita akan dipenuhi oleh Allah. Kebutuhan ya, bukan gaya hidup atau bukan keinginan-keinginan. Karena kalau keinginan itu udah beda lagi makomnya ya. Nah, kebutuhan kita akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, insya Allah. Baik, kita lanjutkan kepada karakter pendidik yang selanjutnya adalah berilmu. Nah, Masya Allah. Ya, bagaimana seorang akan bisa memberikan sesuatu kalau dia tidak memiliki ilmu? Ya, pasti kita membutuhkan ilmu untuk melakukan segala sesuatu. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Saya doakan ini seluruh peserta ada 100. Ini koron kalau 100 begini karena kapasitasnya cuma 100. Lain kali harus tambah ya Mas Arief ya. Karena saya juga di pekan kemarin itu tertolak. Masuk. Masuk terlempar nggak bisa masuk lagi pada satu saat Satori. Kenapa? Karena kapasitasnya cuma 100. Mas Arief harus cari yang 300 ya. Nah, ini udah keluar satu malam terlempar satu. Cepat sekali ada yang masuk lagi begitu. Jadi keinginan kita untuk menuntut ilmu, ya seperti teman-teman sekarang ini, saya doakan semoga semuanya dimudahkan masuk surganya Allah SWT. Silahkan, aminkan, ya Allah, aminkan. Bagi yang ingin, nanti kita reuni di surganya Allah. Para orang tua yang menginginkan kebaikan anak-anaknya, yang menginginkan surga, sampai kita berharap Allah manggil kita di akhir hidup kita ini dengan panggilan-panggilan cinta, seperti di akhir surat Al-Fajr. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rombongan-rombongan ini. Rombongan majelis ilmu Madrasah Baitullah. Semoga masuk surganya Allah SWT. Rombongan keluarganya bapak-bapak ini semuanya sampai anak keturunannya. Semoga dipertemukan masuk surganya Allah SWT. Masya Allah. Ilmu. Dan di dalam setiap fase perkembangan itu kita membutuhkan ilmu. Ketika kita belum punya anak-anak, kita sudah melengkapi diri kita dengan ilmu. Pada saat anak-anak lahir, kita tiba merasa bahwa, loh, ternyata ada banyak hal yang harus aku pelajari tentang merawat seorang bayi. Ketika anaknya mulai balita, loh ternyata aku harus melakukan banyak hal belajar menjadi ibu balita. Lalu ketika anak kita sekolah, kita pun begitu. Ternyata ada banyak hal yang harus saya pelajari menjadi seorang ibu dari anak sekolah. Apalagi ketika punya anak remaja. Luar biasa deh. Seringkali itu menguji cinta orang tua. Masya Allah, kayaknya jatuh bangun deh Bu kalau udah punya anak remaja. Ada yang bilang, Bu, aku mau pacaran. Bu, aku nggak mau putus sama pacarku. Ada yang minta motor, ya sampai peristiwanya itu si anak ini minta motor sama orang tuanya nggak mampu sampai diutang-utang karena dia mengancam nggak mau sekolah, mengancam ini itu orang tua akhirnya menghutangkan dia motor dan dia menunjuk motor yang mahal ya, apa namanya Ninja atau apa itu, dan kemudian di hari-hari awal dia punya motor itu dia kecelakaan dan dia meninggal. Katanya itu motor penjemput maut ya, motornya malaikat maut itu karena ngebut nggak kerasa dan meninggal. Padahal belum lunas motornya ya. Luka hati orang tuanya pun belum sembuh.
Ini adalah ujian-ujian. Maka bagaimana kita punya ilmu untuk menghadapi semuanya itu, orang tua jadilah terus orang tua pembelajar. Insya Allah bersama dengan Madrasah Baitullah selama setahun setiap pekan kita akan belajar di sini dengan berbagai macam tema-tema ya. Tema saya adalah pendidikan anak. Nanti ada tema akidah, tema ibadah, tema tazkiyatun nufus, tema siroh ya. Teman-teman akan bertemu dengan para ustadz-ustadz Ustadz Satori yang beliau akan mengajari kita tentang akhlak, tentang tazkiyatun nufus, manajemen hati. Masya Allah ya, semacam tasawuf begitulah ya. Kemudian nanti kita akan bertemu dengan Ustadz Deden Anjar dan Ustadz Hatta. Mereka akan mengajari kita tentang Sirah Nabawiyah yang sudah kita susunkan kurikulumnya. Akan bertemu dengan Pak Cah, akan bertemu dengan Ustadz Hudori ya, dengan ustadz-ustadz yang lain ya akan belajar tentang ada akidah, ada fikih, Masya Allah. Semoga ayah bunda, ketika kita menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah dengan kita menambah ilmu kita, dan kita pun menjadi lebih baik. Anak-anak juga melihat bapak ibunya selalu belajar. Kita juga punya sesuatu karena orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa menginfakkan. Seorang ayah yang tidak punya harta, yang tidak punya ilmu, bagaimana dia akan berikan ilmu kepada anaknya, gitu ya. Seorang ibu yang tidak punya ilmu, bagaimana dia akan mengajari anaknya? Mari kita mengilmui, terus baca buku ya. Saya tahun ini mentargetkan selesai bedah buku 50 buku, yang di luar yang buku-buku bisa saya baca. Jadi setiap hari eh, Jumat malam saya ikut forum bedah buku dan itu buku-buku yang ya sebagian sudah pernah saya baca, tapi saya refresh ulang membaca buku-buku tersebut atau juga mengikuti bedah buku-buku tersebut. Itu target-target yang kita buat. Saya dengan teman-teman juga mentargetkan untuk menyelesaikan membaca terjemah Al-Quran selama 2 bulan ini. Dan nanti akan berlanjut pada selesai membaca tafsir. Hari ini saya masih belajar bahasa Arab, teman-teman, karena saya menyadari bahwa itu adalah ilmu yang penting. Alhamdulillah ternyata beberapa anak saya ikut-ikut belajar bahasa Arab. Jadi teman-teman, walaupun saya nenek-nenek ya, saya terus belajar. Karena setiap hari dituntut berbagi ilmu, kalau saya tidak berilmu, bagaimana saya akan bisa membagikan ilmu pada teman-teman. Anak-anak mungkin sudah pada bergede-gede, mereka sudah tidak terlalu membutuhkan saya, tetapi saya sendiri butuh ilmu itu, dan saya butuh berbagi ilmu itu, dan saya tunjukkan pada anak-anak di usia saya nenek-nenek, dengan cucu 3, sudah hampir kepala 6, Allah masih karuniakan pada saya semangat untuk menuntut ilmu. Semoga menginspirasi teman-teman untuk juga terus menuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Pemaaf ya, bagaimana orang tua itu menjadi orang tua yang hatinya itu lapang gitu. Kalau orang saya bilang dawa ususe, yaitu di bawahnya hati ya. Sebenarnya kita minta dilapangkan dada kita dengan menjadi seorang yang pemaaf. Tapi kalau orang Jawa mengatakan panjangin ususnya, jadi orang yang sabar gitu. Ternyata perasaan orang tua ada di dalam, perasaan orang Jawa ada di ususnya ya, karena dipanjangin ususnya. Bukan banyak makan, tapi bersabar. Nah, orang tua pasti ketika akan mendidik anak itu punya melakukan banyak kesalahan dan dia mestinya mohon ampun pada Allah, minta maaf sama anaknya. Demikian pula menjadi orang tua harus menjadi orang tua yang pemaaf atas apa-apa yang terjadi pada anaknya. Sering diibaratkan seperti ini. Pernah melihat induk ayam yang diikuti kemana-mana oleh anak ayam kecil-kecil ya. Anak ayam kecil-kecil itu kadang mengganggu induknya ya. Dia patuk-patuk, ya dia gigit-gigit, ya dia naiki induknya, dia nakal-nakalin lah gitu. Atau seorang anak kucing, ya ibunya kucing ini udah males-malesan mager, lalu anaknya ini ganggu-gangguin terus ganggu ekornya, narik-narik, apalagi gigit-gigit dan seterusnya. Dan mereka tidak marah, mereka nggak peduli itu binatang ya. Dia tahu itu anak kecil yang tidak perlu untuk ditanggapi ya. Dalam artian nggak usah dibales kalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Saya bertemu dengan seorang ibu yang suatu ketika dia bertamu, dia bawa anaknya, anaknya masih usia kira-kira 2,5 tahun mungkin ya. Lalu anak ini ngompol, ngompol di kursi saya, di sebelah saya. Lalu sama ibunya tuh diciweli habis-habisan, dicubiti kakinya, pahanya dicubiti. Saya kaget banget. Saya bilang, Bu, 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 jangan dicubiti anaknya gitu. Nakal ini katanya, ngompol ini nakal, ini ngompol katanya gitu. Padahal tadi aku udah bilang, sebelum pergi, kamu harus pipis dulu. Dia nggak mau, makanya dia ngompol dicubitin anak. Saya sedih, Bu. Anaknya nangis kenceng dan saya pun sampai air mata saya keluar gitu. Saya nggak pernah ya mencubiti anak saya. Saya tanya semua anak saya tidak pernah mencubiti mereka gitu. Jadi saya bilang, kalau ada anak kecil usia batita, dia belum selesai dengan toilet training, itu bukan salah anaknya.
Itu salah orang tuanya. Loh kenapa anaknya diciputi seperti itu gitu. Nah, itu benar-benar saya sedih pada waktu itu ya, melihat gitu. Anak kecil itu kalau mereka melakukan kesalahan mereka belum berdosa, tapi orang tua yang marah-marah karena anaknya melakukan kesalahan itu, maka orang tua mendapatkan dosanya karena orang tua sudah mendapatkan dosa. Kan begitu. Nah, jangan sampai ya kita ini melakukan perbuatan-perbuatan buruk dengan alasan, nah ini yang sekali lakukan orang tua. Dengan alasan bahwa dia ingin membaikkan akhlak anaknya. Tidak bisa ya. Tidak mungkin seseorang melakukan perbuatan buruk dengan alasan untuk membaikkan anaknya. Saya eh, mengambil pelajaran ini dari sebuah kisah. Nanti saya cari lagi kisahnya ya, itu siapa gitu. Tapi ada seorang soleh zaman dulu yang bahkan dia ini seorang yang kaya raya, dia punya banyak pembantu. Atau ketika pembantunya itu melakukan keburukan pada dia, ketika dipanggil, baru dipanggil pembantunya itu mengatakan begini, dipanggil lagi, saya nggak sempat istirahat, kira-kira begitulah kata-katanya ya. Baru mau istirahat sebentar dipanggil lagi gitu. Lalu tuannya mengatakan, ambilkan minum untuk tamuku ini. Lalu pembantunya kembali dan mengambil minum dan dia ceroboh minumnya itu tumpah dan menumpai tuannya. Ya mungkin teh panas dinumpai tuannya. Kemudian eh, tamunya ini mengatakan kok tuannya itu nggak marah, diperlakukan buruk sama pembantunya itu nggak marah. Dia hanya nyuruh bersihkan dan untuk pergi gitu. Dan tamunya ini mengatakan begini, kok kamu nggak marahin itu pembantu ya apa KRR AJR kira-kira begitu ya. Jadi dia melakukan hal yang seperti itu. Kemudian tuh ini yang saya pegang kata-katanya. Teman-teman boleh juga mengambil ya kata-katanya itu. Dia mengatakan begini, aku tidak mau memburukkan akhlakku untuk membaguskan akhlak orang lain. Ingat ya, seorang ayah, seorang ibu, janganlah pernah memburukkan, menjelekkan akhlaknya sendiri, menurunkan standar grade akhlaknya sendiri untuk justru tujuan membaguskan akhlak orang lain. Emang ada, Bu, ada banyak. Orang-orang yang mengatakan begini, Bapak marah, Ibu marah karena sayang sama kamu, karena pengen kamu baik. Ingat ya, marah itu bukan bagian dari metode mendidik anak. Enggak ada metodenya di menurut Abdullah Nasir Uwan dalam bukunya tadi, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Marah bukanlah eh, salah satu metode mendidik anak ya. Ingat ya, jadi kata-katanya itu yang saya ambil sampai sekarang. Aku tidak mau memburukkan akhlakku untuk membaguskan akhlak orang lain. Ya, untuk membaguskan akhlak dia. Gitu. Kalau kita pengen orang lain akhlaknya baik, baguskan akhlak kita, bukan burukkan akhlak kita. Makanya pemaaf merupakan salah satu sifat baik orang tua yang akan pasti akan diingat oleh anaknya. Implementasinya seperti apa? Orang tua tuh jangan suka ngundat-undat. Waduh, apa ini bahasanya? Mengungkit-ungkit, mengungkit-ungkit kesalahan anak. Ya, kalau anak salah sekali lalu diundat-undat kesalahannya yang dulu-dulu dulu, yang setahun yang lalu. Udah berapa kali Bapak ingatkan, kamu seperti itu. Ya, kemarin sudah diingatkan, begitu lagi yang dulu aja sudah Bapak ingatkan. Kamu juga pernah, wah itu sudah harus diputihkan kesalahan anak itu, biar nggak penuh dada kita mengingat-ingat kesalahan-kesalahan anak. Itu ya, ya Bunda ya. Pemaaf ini penting sekali. Baik, lanjutkan Mas Arief slide-nya. Karakter selanjutnya adalah, oh ini masih janji orang bertakwa. Kayaknya saya mungkin apa tadi salah menempatkan ini ya ya. Oh bukan bener ini bener. Ya pemaaf ini ya bener. Ini adalah janji Allah untuk orang yang bertakwa. Ini surat Al-Imran ayat 133 dan 134 ya. Perintah untuk bersegera menuju ampunan Allah karena kita punya kesalahan maka kita harus mohon ampun kepada Allah karena dengan begitu maka Allah akan sediakan surga untuk kita ya wasari'u ila maghfirah ila maghfirati mirabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Tadi orang yang bertakwa, maka pasti orang yang suka mohon ampun kepada Allah dan Allah akan sediakan surga untuknya. Allahumma amin. Dan selanjutnya dalam 134 adalah perintah untuk menjadi seorang yang pemaaf. Waladina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini banget banget saya pegangi di dalam mendidik anak ayah bunda. Tolong ya, ingat-ingat ayatnya. Surat Al-Imran ayat 134 ya. Dan siapa itu orang-orang yang bertakwa itu? Aladina, mereka orang-orang yang selalu berinfak ya. Yungfiku nafisarwa'i wa orang tua.
Jadilah orang tua yang rajin berinfak, bersedekah ya, punya tamu-tamu disuguhin, punya tangga dikirimin makanan ya, bersedekah juga kepada anak-anaknya, berikan pada mereka. Dan juga mereka wa'afina, wal kaziminal ghaid, yang mereka mengendalikan amarahnya, mengendalikan amarahnya. Kemudian juga mereka memaafkan ya, wa'afina aninas, maafkan pada manusia. Ingat perintahnya. Perintahnya itu sebenarnya bukan meminta maaf, tapi memaafkan. Tapi kita menempatkan diri kita juga meminta maaf. Maksudnya apa? Janganlah kita menunggu orang lain meminta maaf untuk kita memaafkan. Lah dia aja nggak pernah minta maaf sama saya kok. Aku suruh maafkan. Jangan begitu ya, Dek. Suami saya nggak pernah minta maaf, Bu. Bagaimana aku akan maafkan? Jangan begitu ya, Dek. Istri saya, anak saya nggak pernah minta maaf. Bagaimana aku akan maafkan? Bukan. Memaafkan adalah bab kita melaksanakan perintah Allah. Memaafkan adalah bab kita menyebut ketakwaan. Memaafkan adalah bab kita menyebut ketenangan dalam diri kita. Memaafkan adalah bab kita menyebut surganya Allah SWT. Maafkan saja orang-orang itu. Biarlah Allah yang berhak membalaskan apapun perbuatan seorang. Kemudian menarik juga dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah eh, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, dalam versi kisah yang lain ya, yang mirip dengan kisah yang saya ceritakan tadi, ini juga ada peristiwanya. Saya juga lupa siapa ini ulamanya, yang ketika dia sedang melayani tamu-tamu, lalu pembantunya itu melakukan kesalahan. Dia menumpahkan minuman dan itu mengenai tuannya. Lalu tuannya ini mau marah, ini wajahnya udah merah nih, blet, gitu. Lalu pembantunya yang hafal Quran itu mengatakan ini walladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Lalu dia mengatakan dia sudah eh bal kaziminal ghaid, aku nggak marah deh atau gitu ya. Kemudian dia mengatakan lagi afina aninas, ya aku sudah maafkan kamu. Kemudian dia mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Ini pembantunya luar biasa, mengingatkan tuanya itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian tuanya mengatakan ya sudah, kamu merdeka, udah pergi sana, udah kamu udah bebas itu. Masya Allah ini ya. Bagaimana membalas air ketuban dengan air tuba dengan air susu kan gitu. Bisa dengan memaafkan itu. Oke, baik. Kita sampai pada karakter yang kelima, yaitu bertanggung jawab ayah bunda. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 kita eh, apa namanya sudah menghafalkannya pula. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun hiladun syidadun ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini Masya Allah. Kita ini disuruh untuk memelihara, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ayah bunda, setiap orang yang bertakwa, setiap orang yang beriman, di akhir hidupnya nanti dia mengatakan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia akan mendapatkan surganya Allah. Tapi tidak ada jaminan seseorang tidak melewati neraka dulu kalau dia masuk ke surganya Allah karena kesalahan-kesalahan dia. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, kita harus menjaga diri kita dan anak kita dari api neraka yang dikatakan bahan bakarnya dari manusia dan batu, dan ini penjaganya adalah malaikat. Malaikat yang apa? Yang dia giladun syidadun ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat yang keras, yang kasar, yang mereka tidak durhaka pada Allah terhadap apa yang diperintahkan pada mereka. Maka berhati-hatilah kita, bertanggung jawablah kita pada pendidikan anak-anak kita. Ya, karena waktunya habis, saya ringkas saja sedikit ini belakangnya. Ayah Bunda, ada ketika saya kuliah di Ma'had, saya mendapatkan salah satu pencerahan tentang Tarbiyatul Aulad, di antaranya pesan Harun Al-Rasyid untuk Al-Ahmar atau guru anaknya. Ayah Bunda bisa melihatnya nanti di slide ya. Agak panjang pesannya, dan beliau memesankan begini. Wahai Ahmar, ini panggilan untuk guru anaknya. Sungguhnya Amirul Mukminin telah menyerahkan kepadamu belahan jiwanya ya. Belahan jiwa itu beliau mengatakan sebagai muhjatan nafsihi wa thamaratan qalbi wa thamar mujata nafsihi wa thamarata qalbihi. Itu apa? Belah hatinya dan buah hatinya, anaknya itu maksudnya. Maka dia Amirul Mukminin memberikan kepadamu wewenang sepenuhnya, dan terhadap instruksinya Amirul Mukminin wajib taat. Maka posisikanlah dirimu untuk sebagaimana diinstruksikan oleh Amirul Mukminin, bacakan untuknya Al-Qur'an, ajarkan untuknya untaian sejarah, lalu untaian syair, dan ajarkanlah sunnah. Kemudian diadapkan dia, buatlah dia mampu mengetahui posisi pembicaraan dari permulaannya. Dan laranglah dia tertawa
di tempat yang dia tidak seharusnya tertawa atau kecuali pada waktunya. Kemudian biasakan dia untuk mengagungkan masyayikh Bani Hashim jika mereka datang padanya, ini keluarganya Rasulullah ya, dan meninggikan majelis para pemimpin jika mereka datang pada majelisnya. Jangan sampai ada waktu yang berlalu padamu kecuali kamu telah memberikan faedah baginya tanpa harus membuatnya sedih yang akan mematikan otaknya. Jadi para pendidik jangan membuat didikannya itu sedih. Ya, karena kesedihan itu akan mematikan otaknya. Dan jangan menjauh di waktu lapangnya sehingga dia merasakan manisnya waktu kosong yang membuatnya terbiasa dengannya. Jadi jangan biarkan waktu kosong mendatangi anak-anak kita yang akan menyebabkan mereka bersantai-santai gitu ya. Kemudian luruskan ia semampumu dengan cara mendekat yang lembut jika dengan dua cara itu dia tetap tidak mau, maka gunakan cara yang keras. Cara keras adalah cara pilihan terakhir. Nah, ini dipakai banyak rujukan. Seringkali dipakai rujukan-rujukan di dalam mendidik anak, di dalam seorang belajar tentang bagaimana karakter pendidik. Ini diantaranya adalah pesan Harun al-Rashid ini. Nah, demikian Ayah Bunda, bahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga saya pribadi bisa mendapatkan kesadaran itu karena saya terus belajar, saya terus menjadi orang tua, dan menjadi orang tua adalah pekerjaan seumur hidup. Akan selesai jika nafas kita sudah terhenti, dipanggil oleh Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ayah Bunda, jika Allah berkehendak, maka Allah bisa jadikan anak-anak kita semuanya langsung beriman, langsung bertakwa ya enggak? Tapi di mana bagian kita? Maka di situ di dalam surat Al-Mulk ya adalah siapa yang lebih baik per apa namanya apa yang siapa lebih amalnya ya asanu amala itu siapa itu adalah orang tua berlomba-lomba untuk mendidik anaknya dan mempersembahkan amal terbaik bagi Allah SWT. Demikian cukup dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita lanjutkan dengan dialog. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Bu Ida atas pemaparan materinya. Ini membuka wawasan kita semua ya, bahwasanya kita perlu kemudian untuk belajar lagi bagaimana kemudian kita akan menjadi orang tua yang mampu mendampingi putra putri kita, anak kita. Karena nah ini saya ingat beberapa kalimat ataupun beberapa nasihat dari Ustazah di mana kita jangan sampai kemudian menutup diri kita dari potensi kebaikan anak-anak. Mungkin pada suatu ketika kita menemukan kekecewaan-kekecewaan itu, akan tetapi jangan tutup diri kita. Sehingga nanti kita akan siap, kita akan menemukan suatu kondisi di mana anak-anak kita akan mulai kembali dengan kita. Nah, sehingga ketika itu terjadi, kita siap menyambut mereka. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada pertanyaan dari Ibu Apriliana. Saya bacakan gitu ya. Iya. Di sini bertanya, Ustazah, bagaimana caranya mengobati luka pengasuhan? Karena saat anak-anak kecil, saya masih kerja, hingga anak-anak sulit diajak ngobrol. Gimana caranya agar anak-anak bisa ngobrol terbuka dua arah seperti itu. Anak satu dan kedua susah diajak ngobrol karena saat kecilnya jarang bersama mereka. Saya rasakan hanya anak ketiga yang bisa terbuka karena saat saya sudah berhenti bekerja, setelah ada anak ketiga, dia banyak waktu bersama saya. Gitu beda. Suaranya belum masuk juga. Ya baik, terima kasih Mas Arief. Apakah sebelum saya menjawab ada informasi-informasi yang mau disampaikan dulu dari Wonderful Umroh? Oke, ada beda. Nanti, apa sekarang? Sampaikan dulu beda. Bapak. Oke, baik. Ya, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mewakili pertanyaan banyak sekali orang tua ya. Bagaimana kemudian mengajak anak itu mau ngobrol sama orang tuanya ya. Ya, jangan-jangan saya juga mengalami yang begitu ya. Tapi saya punya trik-trik. Jadi begini, wajarnya itu memang anak itu semakin ke sono, semakin ke sono itu semakin interaksinya dengan orang tua atau independensinya itu semakin terbentuk ya. Itu bagian dari bagaimana kita
membentuk karakter mandiri pada anak. Itu yang harus diingat ya. Jangan sampai kemudian kita masih menjadi orang tua di fase-fase awal gitu kan. Orang tua itu ada orang tua fase 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 ya. Ada 8 fase dalam menurut teorinya Duval Miller. Orang tua fase pertama itu adalah ketika dia menikah sampai dia keluarga fase pertama dia menikah sampai dia melahirkan anak pertama. Orang tua fase kedua dia melahirkan anak pertama sampai dia memiliki anak-anak batita gitu atau anak-anak balita. Kemudian anak-anak preschool, anak-anak sekolah, anak-anak remaja dan kemudian nanti launching family melepaskan anak-anaknya lalu kemudian mereka tinggal middle age family lalu old family. Nah, ayah bunda, kadang-kadang kita itu menginginkan mereka kayak dulu lagi yang bilang, ibu, ibu, tolong ini, ibu, begini, begitu, dan seterusnya ya. Lalu curhat, ibu, temanku nakal, dan seterusnya. Padahal udah berbeda tuh ya. Mereka udah belajar kalau remaja itu dari dependen menjadi independen. Mereka dari tergantung pada orang tuanya, mereka menjadi orang yang lebih mandiri. Nah, itu penting bagi mereka untuk nanti menjemput kemandirian mereka pada saat mereka nanti harus berumah tangga sendiri, berlaku sebagai orang dewasa, dan seterusnya. Pertama sadari itu. Jangan sampai kita mengharapkan sama persis dengan dia waktu masih kecil. Tapi jangan sampai juga orang tua tuh kehilangan bonding dengan anak. Kalau di masa kecilnya dulu nggak sempat mengalami yang begitu karena mau merengek gimana ibunya di tempat kerja gitu ya ketemu anaknya udah malam udah tidur misalnya. Jadi nggak sempat merengek-rengek gitu. Ya, gimana tuh nyaurnya itu biar mereka juga bisa kembali ngobrol-ngobrol dengan baik dan seterusnya. Bangun kepercayaan kepada anak. Kita buka diri kita, minta maaf sama anak. Tidak apa-apa pun. Misalnya anak pertama kita namanya misalnya si Muhammad, hai Muhammad, maafkan ibu dulu. Pada waktu kecil ibu kurang memiliki cukup waktu dengan kamu. Sekarang ibu ingin menebusnya. Jika kamu perlukan, silahkan kamu bisa datang pada ibu. Ibu juga butuh teman bicara. Maukah engkau menjadi teman bicara ibu? Misalnya. Ini kita akui kesalahan kita. Ibu minta maaf. Ibu juga mau jadikan kamu sahabat itu. Terserah sih anak itu nanti misalnya merespon dengan positif atau dia belum merespon dengan positif, no problem. Tapi kita sudah pernah mengungkapkan, kita pernah menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Pertama. Yang kedua, tapi sebelum itu tadi ada taubat pada Allah ya. Yang kedua, kita lakukan terobosan-terobosan. Misalnya nih ya, cara kita mendekat pada anak itu pahami apa bahasa cintanya. Misalnya dia bahasa cintanya adalah kata-kata afirmasi. Ya selalu usahakan untuk berkata-kata baik pada anak. Anak yang kata-kata bahasa cintanya adalah word affirmation, itu dia kalau kemudian kita ngomong nggak enak sedikit itu sakit hatinya panjang mengatakan aku mengalami luka pengasuhan, aku mengalami bullying verbal gitu ya. Itu bukan drama, itu karena dia memang hatinya sangat sensitif ya. Kayak misalnya kita mengatakan anakku tuh ada yang dablek, Bu. Pokoknya tak marah itu nggak marah. Pokoknya dia mau dikerasi, dikasari nggak. Tapi ada anak yang sensitif banget, Bu. Ngomong sedikit aja dia udah hatiku tertusuk duri sangat tajam. Itu karena kata-katanya, karena bahasa cintanya kata-kata afirmasi. Ya makanya berikan pada dia. Kemudian yang kedua, eh, tadi 5 ya bahasa cinta itu ya. Kalau misalnya kita mengetahui dia suka hadiah, kasih hadiah. Hadiahnya nggak selalu, oh kita belikan barang-barang yang mahal, enggak. Contohnya misalnya kita tahu makanan kesukaannya. Oh dia suka es doger. Tiap kali kita pulang dari mana, aku lihat es doger, aku ingat kamu, aku belikan es doger. Ini contoh ya. Anak saya nomor 4 tuh dulu pernah es doger suka. Sekarang kalau tak bilangin, kamu es doger? Enggak, kata dia. Udah nggak mau misalnya. Lalu dia pernah suka misalnya es krim Magnum misalnya zaman dulu belum ada ini ya, belum ada apa boykot-boykotan gitu. Tiap kali mau es krim Magnum, wah senengnya bukan main. Atau dia suka belanja buku, setiap pekan dia belanja buku 2 sebagai jajan dia, jajan buku di akhir pekan itu gak jajan makanan, jajan buku. Senang banget. Itu contoh kalau dia suka hadiah misalnya. Lalu mungkin ada anak yang suka pelukan, suka ciuman. Itu anak saya yang terakhir itu sukanya peluk-peluk, sukanya cium-cium gitu ya. Ya sampai sekarang pun saya masih merasakan kadang dia walaupun dia agak risih-risih masih suka untuk dipeluk. Yang lainnya udah nggak mau, tapi dia masih mau dipeluk, dicium misalnya karena memang bahasa cintanya itu adalah sentuhan fisik misalnya. Nah, perhatikan, maka itu bisa akan menyenangkan. Kalau kita salah masuk bahasa cinta kita nyebelin, nggak tahu nggak? Ibu kenapa peluk-peluk aku? Aku tuh udah nggak mau dipegang, nggak mau dipeluk ya jangan maksain gitu. Ibu kenapa pelit nggak pernah kasih hadiah? Mungkin bahasa cinta adalah hadiah, gitu ya.
Atau ibu kenapa sih ngomelin aku terus? Aku tuh risih dengerin ibu ngasih aku nasihat terus. Nah, mungkin bahasanya adalah word affirmation. Maka sepanjang kita bisa mengisi tangki cintanya dengan benar, itu bisa membuat dia terhubung dengan kita. Ingat ya, terhubung dengan kuat kepada kita gitu. Nah, setelah itu cari jalan-jalan kebersamaan. Misalnya nih, kalau anaknya perempuan, jadi bukan semata-mata diajak duduk ngobrol dong, kamu curhat dong sama ibu, ya nggak bisa begitu. Tapi misalnya, ayo dok kita jalan kaki pagi-pagi bareng, ayo kita ke spa bareng, ayo kita ke salon bareng, ayo kita pergi ke toko pernik-pernik, ayo kita makan bakso bareng. Ini contoh-contoh. Kita masak bareng, aktivitas percewekan yang bisa dilakukan oleh ibu dengan anak perempuannya. Atau aktivitas dengan anak laki-laki, ya beda kan sama anak perempuan. Apa, turutin apa yang menjadi kesukaannya si anak laki-laki ini. Walaupun mungkin si anak laki-laki mungkin suka masak ya, ya diajak masak bareng, dibelikan bahan-bahan masak misalnya. Ini bagian dari kita mendekat lagi, menebus kesalahan-kesalahan kita, membangun lagi hubungan kita yang baik dengan dia. Kalau udah dekat, itu mereka akan menyampaikan pada kita. Mungkin sehari-hari saya jarang berinteraksi dengan anak. Maksudnya nggak seperti dulu lah, gelibet sama saya gitu. Tapi kalau mereka butuh apa-apa, mereka akan WA, Bu, Mi, kalau sakit begini obatnya apa, kalau masak ini resepnya apa, kalau temanku seperti ini diapain, itu artinya dia percaya sama saya. Walaupun tidak tiap hari tuh ngomongnya. Tapi kalau punya persoalan dia datang pada kita, itu artinya dia tetap tersambung dengan kita. Begitu ya Bunda ya, bisa dipraktekkan tips-tipsnya. Jangan lupa doakan diri kita sendiri, diri Anda sendiri, dan diri anak-anak Anda. Doakan. Doa itu ya, itu adalah resepnya Nabi Ibrahim. Resep parentingnya Nabi Ibrahim untuk terus mendekat ya kepada keluarganya. Demikian, terima kasih. Monggo bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, semoga menjawab ya untuk tadi yang disampaikan di Ida, pertanyaan atau pilihan. Sebelum melanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ini saya ingin menyampaikan beberapa info terkait dengan Wonderful Umroh. Jadi, Bapak Ibu semua, apabila Bapak Ibu ingin berangkat umroh, di Wonderful Umroh ini programnya ada yang mulai dari 25 jutaan. Di kami ada program Ramadan, kemudian Syawal. Nah, untuk yang Syawal ini insya Allah spesial bersama Pak Atas. Jadi Bapak Ibu ada peluang kesempatan besar untuk sharing lebih luas, sharing lebih dalam di tempat yang mustajab. Sehingga nanti harapannya ketika kita bisa bersama dengan keluarga ataupun kita berangkat umroh, tidak hanya kemudian nanti bisa sharing dan juga berbagi hal konsultasi dengan ustazah, akan tetapi juga kita bisa berdoa dengan lebih hikmat, kita bisa berdoa dengan lebih nyaman dan khusyuk di tanah suci. Karena apa? Karena akan sangat banyak sekali manfaatnya, akan banyak sekali keutamaan-keutamaan ketika kita berdoa di sana. Itu di tempat-tempat yang mustajab. Kemudian Bapak Ibu, di Wonderful Umroh juga ada program haji, haji khusus yang itu berangkat 7 sampai 8 tahun lagi. Kemudian ada haji furoda yang masih kita buka sampai saat ini, dan badal haji ataupun umroh. Termasuk kami juga menyediakan dana talangan porsi haji dan umroh seperti itu. Yang dengan program ini umroh dulu, haji dulu, bayar belakangan. Kemudian yang ketiga adalah Wonderful Umroh membuka kemitraan dengan keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools, serta bisa dapat kesempatan untuk umroh dan juga haji gratis. Mari Bapak Ibu kita wujudkan niat kita kepada Allah. Untuk informasinya bisa menghubungi admin Wonderful Umroh di 0821 1301 7620. Saya ulangi lagi, admin kami di 0821 1301 7620, atau bisa menghubungi perwakilan dan agen terdekat di daerah masing-masing. Ada di Bogor, ada di Malang, dan juga banyak tempat yang lain. Insya Allah, semoga Allah mudahkan kita ke tanah suci, karena semua kita bisa ke tanah suci. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya, Bu Ida. Ada banyak yang masuk, jadi nanti mungkin kita bagian dijawab melalui voice note di grup mungkin ya, Bu Ida. Iya, Jadi Bapak Ibu jangan teman-teman lupa. jangan lupa mengisi ya presensi biar nanti masuk grup. Nanti saya jawab via voice note kalau belum selesai karena Oke, saya juga ada acara jam 7.
Oke, siap. Satu Boleh lagi Bu Ida, insya Allah. satu atau dua lagi boleh Mas. Oke, baik. Saya bacakan Bu Ida. Isi bertanya, bagaimana sikap kita sebagai orang tua kepada anak-anak yang sudah dewasa? Ini dari Bu Mulyadi Hilda Diana. Seperti itu Bu Ida. Iya. Sikap pada anak-anak yang sudah dewasa ya. Ya kita perlakukan mereka sebagai orang dewasa ya. Jadi jangan perlakukan mereka sebagai kanak-kanak. Contoh nih ya. eh, saya bertemu dengan klien yang dia anaknya sudah menikah. Kemudian orang tua ini terlalu mencampuri urusan urusan dari eh, anaknya, urusan rumah tangga anaknya. Misalnya nih, dia ngatur-ngatur urusan uang belanja, dia ngatur-ngatur urusan jadwal si anak. Lalu di kasus yang lain, ketika si anak itu, mohon maaf, suami istri ini bertengkar, lalu orang tuanya masuk ke sana, masuk dalam pertengkaran mereka. Jadi si laki-laki dilaporkan selingkuh, lalu ibunya mendatangi kantor si anak laki-laki ini dan melabrak selingkuhannya di kantor anaknya dan seterusnya begitu. Jadi dia lupa bahwa dia adalah orang tua yang harusnya sudah di lansing family, tidak lagi masuk terlalu dalam. Jadi perlakukan mereka sebagai orang dewasa. Berikan kepercayaan pada mereka, berikan kepada mereka ini wewenang ya untuk mengatur diri mereka sendiri ya. Ini diantaranya. Tetapi kalau tawasobil hak dan tawasobil sober itu tetap harus menjadi kewajiban kita. Sampai kita punya anak-anak yang punya anak-anak atau kita punya anak-anak yang udah punya cucu. Ya ibu saya itu kan punya saya anak-anak, anaknya yang terus dianggap anak-anak sama ibu saya, walaupun saya udah punya cucu. Jadi kalau saya masak oseng-oseng itu ibu saya masih menasihati saya, apinya jangan kebesaran. Itu bumbunya kebanyakan, kecapnya jangan banyak-banyak. Ibu masih menasihati. Padahal saya sudah masak oseng-oseng, saya masih kelas 5 SD. Jadi di usia saya 10 tahun saya sudah masak oseng-oseng dan sekarang usia saya hampir 60 ya udah 50 tahun saya masak oseng-oseng dan ibu masih menasihati saya tentang bagaimana membuat oseng-oseng. Tidak apa-apa. Kalau kita menyadari seperti itu kita tidak akan tersinggung. Tapi kalau Anda jadi orang tua jangan lakukan itu ya. Menasihati anak untuk hal-hal yang pernah Anda ajarkan di masa-masa lalu, tapi nasihati dia ambil pokok-pokok aja, yaitu eh, menjagai dia dari syirik pada Allah agar dia menegakkan sholat misalnya ya. Anak saya ketika mereka misalnya mau piknik, mau pergi merantau dan seterusnya, saya akan mengatakan eh, tiga hal saja. Satu, jaga sholat kamu. Dua, jaga pergaulan kamu ya, jaga urut kamu sama jaga kesehatan kamu, jaga makan kamu. Nggak banyak-banyak. Kalau kita kasih pesan ke anak kebanyakan tuh nanti dia lupa apa aja sih pesannya. Jangan 99 pesan untuk anak itu nanti dia bingung. Sekali ngasih pesan itu jangan banyak-banyak. Kasih tiga saja gitu. Kesimpulannya kan sederhana. Jaga saya bilang jaga sholat kamu. Karena teman-teman harus ngerti ya. Anak-anak itu tidak selalu bisa kita jaga setiap saat ya. Tetapi kalau kita memesankan mereka sholatnya tegak, sholat itu yang akan menjaga dia. Ya, dengan izin Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Anak-anak yang tidak melakukan kemungkaran dan tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan kekejian, itu karena dijaga oleh sholat-sholat mereka. Tapi anak-anak atau orang-orang yang mereka melakukan kekejian, mereka melakukan kemungkaran, pasti sholatnya nggak bener gitu ya. Jadi kita pesan pada anak kita itu sholat, tegakkan sholat. Ya sebelum itu tentu ada masalah akidah, ya kita jangan sampai dia syirik pada Allah. Harus pernah ya terucap nasihatnya Lukman itu pada anak-anak kita. Kita harus sempat mengucapkan, harus pernah mengucapkan itu. Kalau pada masa kecil mereka kita belum pernah mengucapkan, setelah mereka dewasa tetap kita ucapkan. Ya, ya bunaya la tusyrik billah gitu ya. Janganlah engkau melakukan eh, syirik pada Allah. Lalu berbakti pada orang tua, kemudian eh, ya wabil walidain ihsana, kemudian agar mereka rendah hati ya, akhlak kita bentuk juga pada mereka dan sebagainya. Jadi nasihat tetap diberikan, tetapi jangan banyak-banyak ngasih nasihatnya, satu dua saja. Dan kita permit ya, kita kalau anak dewasa itu kalau mau ngasih nasihat, kita kalau masuk itu kita minta izin. Izinnya gimana? Misalnya, Ibu boleh kasih nasihat enggak? Gitu ya. Jadi jangan asal nyerocos. Oh kamu itu gini gini gini, kamu harusnya gini gini gini. Mereka mungkin nggak suka. Kita kayak basa-basinya itu, Ibu boleh kasih saran enggak? Kalau dia, aku bisa kok, bisa sendiri enggak? Oh ya udah, Ibu doakan aja kalau begitu. Ya kita masuk dengan doa. Tapi kalau kemudian dia, oh gimana Bu? Gitu. Nah, bagus banget kalau anak itu langsung minta saran sama kita.
Tapi anak yang terus-terusan minta saran sama orang tua itu menunjukkan ketidakmandiriannya. Apa-apa, ini terus gimana? Ini gimana? Artinya dia juga tidak bisa memutuskan kemampuan dia sendiri. Maka ini juga perlu kita runut ke belakang bagi orang tua yang anak-anaknya belum dewasa. Jangan mudah senang ketika anak mengatakan, ya Bu, ya Pak, ya Bu, ya Pak, ya Bu, ya Pak. Pokoknya yes, Mom, gitu. Belum tentu dia adalah anak yang benar-benar gitu ya. Apa seperti yang kita harapkan. Karena kita butuh mendidik anak yang mandiri, punya leadership sehingga dia bisa memutuskan hal-hal yang dia bisa putuskan sendiri. Gitu. Jadi ada keseimbangan di sana antara eh, kemandirian dan ketergantungan. Jadi jangan sampai anak ini sudah dewasa punya ketergantungan karena orang tua intervensi terus ya, tapi juga jangan sampai dia terlepas ikatannya dengan kita. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita masih punya ikatan dengan anak kita, apalagi ikatan darah. Demikian Mas Arief. Baik, ya, terima kasih. Insya Allah bisa menjawab ya dari keresahan-keresahan kita, dan semoga ini kemudian bisa menjadi bekal kita untuk sharing, kita bisa ngobrol dengan anak-anak kita, apalagi melihat kita melihat banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak kita temui di masa-masa kita, tetapi itu hadir, itu ada di generasi-generasi anak-anak kita. Makanya kita perlu untuk kemudian terus belajar. Jadi Bapak Ibu, kita cukupkan untuk acara pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, insya Allah masih kita buka, nanti akan kami jawab melalui grup Wonderful Umroh. Makanya jangan lupa untuk presentasi, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, kita masuk di kolom chat, insya Allah nanti akan kita jawab melalui grup seperti itu. Iya, banyak banget ini Mas pertanyaannya. Ya, ini sayang banget kalau tidak. Saya sangat senang menjawab pertanyaan. Jadi teman-teman silakan untuk mengisi presensi ya. Presensinya di-up lagi Bang Diva biar peserta pada mengisi presensi karena dengan begitu kita masih terhubung ya teman-teman semuanya untuk apa namanya membahas tema-tema pendidikan anak ini ya. Silakan. Mau ini closing statement aja Mas Arief mungkin. Boleh, sudah, Ya. silakan. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah, ini sesuatu hal yang selalu saya pesankan pada para peserta maupun pada diri saya sendiri bahwa eh, tugas orang tua adalah mempersiapkan anak agar ketika mereka kita tinggalkan itu mereka baik-baik saja, gitu ya. Jadi jangan sampai jangan sampai orang tua itu membuat kondisi-kondisi di mana anaknya tergantung pada dirinya. Anak harus disiapkan untuk menghadapi dunianya masing-masing. Oleh karenanya kita menyadari bahwa kita ini adalah fana. Kita ini tidak punya usia yang dalam kendali kita. Memang kita jaga kesehatan, tapi kita tidak tahu berapa Allah karuniakan usia pada kita. Maka pastikan bahwa semasa kita masih hidup, anak-anak kita mengerti warisan-warisan yang harusnya mereka terima, yaitu warisan ilmu, warisan iman, warisan amal, ya, warisan ketakwaan. Pastikan mereka mengenal yang maha abadi, yang bako, yaitu Allah SWT. Karena kalau mereka tidak bersama kita, mereka tetap baik ketika mereka mengenal Allah. Jadi kenalkan anak pada Allah. Dan kita juga belum tentu menjadi orang tua yang sempurna. Seringkali kita melakukan banyak-banyak kesalahan. Kita tidak bisa menjadi contoh yang baik. Walaupun kita sudah berusaha, kadang-kadang kita tetap saja bolong-bolong, ada salah-salahnya. Maka yang lebih penting kenalkan mereka kepada keteladanan yang tinggi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda yang punya anak kecil-kecil boleh kalau kemudian membutuhkan buku-buku referensi tentang Sirah Nabawiyah boleh mencat saya untuk anak-anaknya yang menarik begitu misalnya agar anak-anak belajar keteladanan yang tinggi pada Rasulullah SAW dan mereka mengerti bahwa ketika mereka melakukan kebaikan itu bukan meniru orang tuanya semata-mata. Mereka terhubung dalam kecintaan mereka pada Rasulullah, mereka sedang melaksanakan sunnah Rasulullah dan itu nilainya adalah ibadah. Dua hal itu kita pesankan pada anak-anak kita kenalkan pada anak kita ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul. Semoga kalau kalau Allah memanggil nyawa kita saat ini juga, kita sudah pernah menunaikan amanah-amanah di dalam kita mendidik anak. Baiknya dari Allah semata-mata, kekurangan dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Saya doakan kita semuanya menjadi orang tua yang sabar, orang tua yang diberi rahmati, diberi tunjuk oleh Allah, dan kita bisa bareng-bareng
menuju surganya Allah dengan jiwa yang tenang, masuk surga Firdaus, menjadi tetangga Rasulullah di surganya Allah, dan kita semuanya saling memanggil manakala kita belum menemukan sahabat-sahabat kita di Wonderful Umroh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas materinya, atas jawaban-jawaban pertanyaannya dan juga closing statementnya. Insya Allah ya tidak ada orang tua yang sempurna. Maka dari itu marilah kita kenalkan anak-anak kita dengan keluarga kita, dengan Rasulullah, kemudian jangan lupa doakan. Agar ketika anak kenal Allah, anak kenal Rasulullah, maka dimanapun mereka berada, apakah kita masih bersama ataupun tidak, maka insya Allah mereka akan tetap di dalam Al-Jannah. Baik, Bapak Ibu semua, kita cukupkan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sempurnakan dengan doa penutup diri. Karena Allah semua yang tidak Terima kasih Bapak Ibu semua. Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya di pekan depan, masih tetap di hari Sabtu di jam yang sama Insya Allah. Dan semoga Bapak Ibu semua sehat selalu dan Allah mudahkan, Allah lancarkan segala aktivitasnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا